Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 36. Cinta Pertama. Kyoto saat ini sedang berjalan kaki untuk berangkat bekerja di perusahaan Kaisar Corporation. Kontrakan Kyoto memang dekat dengan perusahaan itu, jadi dia bisa berjalan kaki untuk berangkat bekerja. Ketika Kyoto akan masuk ke dalam lobi perusahaan, seketika matanya terpaku ketika melihat Kaisar yang turun dari mobil. Setiap hari dia semakin tampan saja, aku jadi sudah tidak sabar untuk mendapatkan dia sebagai suamiku. Ucap Kyoto sambil terus memperhatikan Kaisar yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Tiba-tiba saja Kyoto menjatuhkan dirinya di hadapan Kaisar. Tentu saja Kaisar merasa terkejut, karena tiba-tiba ada seorang perempuan yang terjatuh tepat di bawah kakinya saat ini. Sekretaris Kaisar langsung mendekati Kyoto yang jatuh di bawah kaki Kaisar. "Nona, bangunlah, Anda tidak apa-apa? Nona, bangunlah," tanya sekretaris Kaisar dengan panik. Sementara itu, Kaisar kembali berdiri, lalu berkata kepada sekretarisnya, "Kau urus perempuan ini, aku sedang ada banyak pekerjaan." Kemudian Kaisar langsung berlalu dari hadapan Kyoto dan meninggalkan Kyoto bersama sekretarisnya. Seketika Kyoto merasa jengkel hatinya, karena ternyata strateginya untuk mendekati Kaisar kembali gagal. Ketika Kyoto mengetahui Kaisar ternyata meninggalkannya begitu saja, Kyoto akhirnya sedikit demi sedikit membuka kelopak matanya. Kyoto akhirnya berpura-pura seakan-akan dia baru saja tersadar dari pingsannya. "Ada apa denganku? Aku di mana?" ucap Kyoto bersandiwara, seakan-akan dia baru saja bangun dari pingsan. "Tadi kamu jatuh pingsan, Nona. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kita perlu ke rumah sakit?" tanya sekretaris Kaisar dengan penuh kekhawatiran di wajahnya. Kyoto berpura-pura mengerjapkan matanya seakan-akan dia benar-benar pingsan, sehingga sekretarisnya Kaisar tidak curiga dengan strategi yang gagal itu. "Aku hanya merasakan pusing saja, dengan sedikit istirahat aku pasti akan baik-baik saja," ucap Kyoto pelan. Kemudian dia berusaha untuk bangkit dari tempatnya saat ini. Tetapi dia berpura-pura tampak limbung badannya dan akhirnya ditolong oleh sekretarisnya Kaisar. Sekretarisnya Kaisar membantu Kyoto untuk duduk di sofa yang ada di lobi perusahaan. "Bagaimana kalau kau saya bawa ke ruangan kesehatan saja? Karena di perusahaan ini ada ruang kesehatan. Kau bisa mendapatkan perawatan di sana," ucap sekretarisnya Kaisar menawarkan bantuan kepada Kyoto. "Tidak apa-apa, Kak. Saya baik-baik saja. Saya hanya merasa pusing. Percayalah, saya cukup dengan istirahat sedikit. Sudah bisa lebih baik lagi," ucap Kyoto sambil tersenyum kepada sekretarisnya Kaisar. "Di mana kau bekerja atau di mana rumahmu? Biar saya antarkan kamu ke sana. Karena saya sangat khawatir terjadi apa-apa dengan kamu di jalan." Sekretarisnya Kaisar kini memang punya hati yang baik, sehingga dia sangat mudah untuk dikelabuhi oleh Kyoto. "Saya bekerja di sini, Kak, di bagian cleaning service. Gak apa-apa, Kak, saya akan ke sana dan beristirahat di sana," ucap Kyoto. Kemudian dia berusaha untuk bangkit dari duduknya. Sekretaris Kaisar berusaha untuk membantunya bangkit. "Mari saya antarkan kamu dan saya akan meminta kepada manajermu untuk bisa memberikan kamu waktu untuk kamu bisa beristirahat di sana." Kemudian sekretaris Kaisar itu membimbing Kyoto untuk sampai di tempat peristirahatan para cleaning service di perusahaan itu. Sekretarisnya Kaisar kemudian menemui manajer yang membawahi dan menangani para cleaning service. "Tolong kau berikan waktu untuk dia istirahat setidaknya setengah hari. Tadi dia jatuh pingsan di lobi dan Tuan Kaisar sudah memerintahkan saya untuk mengurus dia. Apa kau bisa memberikan dia waktu untuk istirahat?" tanya sekretarisnya Kaisar sambil menatap tajam kepada manajer bagian cleaning service. "Bisa, Bu, bisa. Saya pasti akan memberikan dia waktu untuk beristirahat sampai dia merasa baikan," ucap manajer tersebut sambil banggut-banggut di depan sekretarisnya Kaisar yang saat ini sedang menatap dia dengan tajam. "Kau berikan dia obat dan makanan juga. Jangan lupa kau harus mengurus dia. Jangan sampai ada apa-apa terjadi kepadanya, atau kau akan menanggung akibatnya,"
ucap sekretarisnya Kaisar. Kemudian dia segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke tempat dia bekerja saat ini, yaitu di depan ruangannya Kaisar. Manajer tersebut menundukkan kepalanya 45 derajat sampai sekretarisnya Kaisar meninggalkan tempat itu. Setelah sekretarisnya Kaisar sudah tidak kelihatan lagi, kemudian dia pun mendekati Kyoto dan berkata dengan penuh kewibawaan dan kebanggaan, "Kau beristirahatlah seperti yang tadi dikatakan oleh sekretarisnya Tuan Kaisar. Kau diperbolehkan untuk beristirahat. Sebentar, aku akan memerintah pada temanmu untuk mencarikan makanan dan obat untukmu." Dan manajer tersebut meninggalkan ruangan istirahat para cleaning service. Kyoto hanya menganggukkan kepala saja. Kyoto tidak mengatakan apapun, karena dia tidak mau kalau sampai sandiwara sakitnya itu bisa diketahui oleh manajernya yang bermata awas dan juga teliti. "Baiklah, tidak apa-apa. Aku beristirahat di sini untuk sementara. Daripada aku harus capek bekerja, aku akan mengatur strategi lain untuk bisa mendekati Kaisar," batin Kyoto saat ini sambil tersenyum licik. Tidak lama kemudian manajer itu pun pergi meninggalkan Kyoto di sana. Kemudian datang rekan Kyoto yang sama-sama bekerja sebagai cleaning service di perusahaan Kaisar Corporation. "Makanlah dan kau juga minum obat ini. Kalau sudah sehat segera kembali bekerja. Pekerjaanmu jadi digantikan olehku," ucap rekan kerjanya Kyoto dengan ketus. "Iya kak, setelah saya lebih baik, saya pasti akan kembali bekerja. Terima kasih atas bantuan kakak," Kyoto dengan bersuara lemah lembutnya. Saat ini Kyoto memang sedang memerankan sebagai seorang gadis yang baik hati untuk bisa menarik simpati Kaisar. Jadi sebisa mungkin Kyoto selalu berusaha untuk menghindari masalah dengan rekan kerjanya di perusahaan itu. "Baiklah, tidak apa-apa. Aku memujimu dan merendahkan diriku sendiri di hadapanmu. Yang penting aku bisa mendapatkan Kaisar untuk menjadi suamiku," batin Kyoto sambil tersenyum licik menatap seniornya itu. Dengan perasaan kesal, rekan kerjanya Kyoto kemudian meninggalkan Kyoto sendiri di ruangan itu. Dan dia pun melanjutkan pekerjaannya sekarang menjadi 2 kali lipat gara-gara Kyoto sakit mendadak. Setelah kepergian seniornya, Kyoto akhirnya memutuskan untuk tidur saja. Sekadar untuk mengembalikan energinya yang sejak tadi pagi sudah dikuras habis-habisan karena berusaha kabur dari keluarganya. "Aku harus segera mengatur strategi untuk bisa mendekati Kaisar. Kenapa laki-laki itu sangat sulit untuk ditaklukkan? Bikin aku kesal saja," ucap Kyoto dengan jengkel. Kemudian dia memutuskan untuk tidur agar kepalanya tidak pusing. Delia sekarang hidup di pinggir kota bersama dengan putranya, Deka. Delia membuka sebuah restoran yang sama persis seperti ketika dia di Turki. Konsep maupun desain tempat di restoran Delia saat ini sama persis seperti yang ada di Turki. Karena jauh di dalam hati Delia, saat ini dia memang sedang merindukan Turki, yang telah memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk dirinya di sana. Tetapi Delia tidak mungkin untuk kembali ke sana, karena pasti Kaisar akan mengetahui keberadaannya kalau dia pergi ke sana. Delia memilih daerah pinggiran kota itu karena dia berpikir tempat itu aman, jauh dari CCTV, dan jauh dari pengaruh Kaisar Corporation. Delia sangat menyadari bahwa suaminya itu adalah orang yang berpengaruh di kota ini, dan dia bisa melakukan apapun dengan kuasanya. Oleh karena itu di tempat baru kali ini Delia menggunakan nama depannya, bukan nama yang biasa dipanggil oleh Kaisar. Alicia adalah nama Delia di tempat itu. Para warga sekitar lebih mengenalnya adalah sebagai Alisa. Itulah yang menjadi alasan anak buah Kaisar selalu mengalami kegagalan dan kesulitan dalam menemukan keberadaan Delia saat ini. Deka pun diberikan penampilan yang berbeda oleh Delia agar tidak dikenali oleh siapapun. Delia sudah bertekad untuk tidak bertemu lagi dengan Kaisar. Delia merasa bahwa Kaisar adalah seorang playboy yang begitu mudah jatuh ke pelukan seorang perempuan.
Kesalahpahaman Delia pada saat malam menghadiri pesta di rumah kedua orang tua angkatnya telah membuat hati Delia menjadi membenci Kaisar. Mungkin karena rasa cinta yang terlalu besar itu, sehingga membuat Delia tidak senang dan merasa cemburu. Ketika dia melihat suaminya dipeluk dan dirangkul oleh adik angkatnya, yang dia tahu merupakan seorang wanita penggoda. Karena pada masa SMA dulu, adik angkatnya pun pernah melakukan hal yang sama, yaitu merebut cinta pertama Delia. Delia ketika menyaksikan Kaisar yang waktu itu sebetulnya tidak memeluk Stella. Hanya saja, mungkin sisi pandang yang tampak memperlihatkan bahwa Kaisar sedang memeluknya. Padahal tidak sama sekali. Karena waktu itu Delia melihat hal itu dari jarak kejauhan. Padahal waktu itu Kaisar hanya sedang berbicara dengan keluarga angkatnya. Kaisar hanya sedang berbasa-basi dengan mereka sambil menunggu Delia yang sedang mencari angin di luar. Karena merasa sumpek di dalam pesta itu. Kalau seandainya waktu itu Delia mendatangi Kaisar dan mendekatinya, pasti dia akan melihat dengan jelas bahwa Kaisar tidak memeluk Stella sama sekali. Setelah hanya berdiri di samping Kaisar dan kebetulan seperti terlihat sedang dipeluk oleh Kaisar dari jarak pandang Delia yang sedang melihatnya dari kejauhan. Hal itulah yang membuat Delia menjadi marah dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari hidup Kaisar. Perasaan marah dan rasa cemburu yang begitu besar di dalam hatinya, yang membuat Delia kehilangan akal dan logika sehatnya, sehingga langsung pergi begitu saja tanpa mengkonfirmasi apapun kepada suaminya. Saat ini Delia sedang sibuk dengan restoran barunya. Dia sudah berada di tempat itu selama 2 bulan. Dan selama itu Kaisar belum berhasil menemukannya. Bu, ada yang meminta pesan antar, tetapi tidak ada kurir yang siap. Bagaimana ini, Bu? Tanya salah seorang karyawan Delia siang itu. Delia tampak berpikir, kemudian melihat kesibukan di restorannya, yang begitu luar biasa banyak pengunjung di sana. Sehingga akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi sendiri mengantarkan pesanan itu. Delia kemudian melihat daftar pesanan yang ternyata begitu banyak, dan itu sudah siap tinggal diantar saja. Perusahaan Aditama. Delia tampak terkejut ketika membaca kartu nama yang diberikan oleh karyawannya tadi. Gak mungkin, ini Aditama dia kan? Saya rasa banyak nama Aditama di dunia ini. Ucap Delia kepada dirinya sendiri. Ini adalah pesanan yang dipesan oleh perusahaan Aditama dalam rangka untuk merayakan keberhasilan perusahaan itu karena telah memenangkan proyek besar. Sehingga sang direktur yang baik hati memutuskan untuk mentraktir seluruh karyawannya untuk makan siang. Pesanan itu jatuh ke restoran Delia yang saat ini sedang naik daun di sekitar lingkungan itu. Delia tampak ragu apakah dia yang akan mengantarkan pesanan itu ataukah tidak. Karena melihat waktu jam makan siang yang semakin dekat. Akhirnya Delia pun dengan nekat memutuskan untuk mengantarkannya dengan ditemani oleh salah satu karyawan yang nantinya akan membantunya untuk mengangkat makanan-makanan itu. Dengan menggunakan mobilnya, Delia akhirnya memutuskan untuk mengantarkan makanan itu sendiri ke alamat yang diberikan oleh karyawannya tadi. Alamat sebuah perusahaan yang tertera di dalam kartu nama. Delia kini sudah berada di depan perusahaan tersebut. Dia tampak memandang takjub perusahaan yang begitu besar dan mentereng telah berdiri di hadapannya. Tetapi kalau dibandingkan dengan Kaisar Corporation, perusahaan tersebut bukanlah apa-apa. Perusahaan yang dinaungi oleh Kaisar Corporation berada hampir di seluruh negeri ini. Kemampuan Kaisar dalam manajemen perusahaannya memang sangat mumpuni dan diakui oleh banyak pengusaha bahwa dia adalah seorang pemimpin yang hebat dalam mengatur perusahaannya, yang selalu mencapai prestasi dimanapun. Delia tampak ragu akan memasuki perusahaan itu, tetapi tiba-tiba seseorang keluar dari perusahaan itu dan memintanya untuk segera membawa pesanan mereka karena jam makan siang sudah datang. Delia pun menyuruh karyawannya untuk mengangkat semua makanan itu dengan dibantu
oleh beberapa orang karyawan dari perusahaan itu. Sekarang tugas Delia tinggal satu, yaitu mendatangi direktur perusahaan itu yang telah memesan makan siang di restorannya. Bu, silahkan Anda langsung datang ke ruangan direktur saja, karena tadi saya lihat dia sudah mempersiapkan uang untuk pesanan makanan ini, ucap orang itu kepada Delia. Maaf mas, apakah Anda tidak bisa mengambilkan uang tersebut dan menyerahkannya kepada saya? Karena waktu saya sangat sempit, saya tidak ada waktu untuk menemui direktur Anda, ucap Delia memberikan alasan. Sebenarnya Delia merasa sangat takut untuk menemui direktur tersebut, karena Delia khawatir kalau direktur itu adalah orang yang saat ini ada di dalam pikirannya, mantan cinta pertamanya yang dulu direbut oleh Stella. Walaupun Delia tidak yakin, tetapi Delia tidak ingin mengambil resiko itu. Jadi, dia menolak untuk menemui direktur itu. Kenapa kau tidak ingin bertemu denganku, Delia? Tiba-tiba sebuah suara bariton sudah berada di belakang Delia, yang sontak membuat Delia menjadi terkejut. Farel, ucap Delia sambil melebarkan pandangannya. Benar-benar tidak percaya bahwa apa yang dia takutkan ternyata menjadi kenyataan. Bersambung.